siang Pak Surur, selamat siang Bu Emi. Selamat siang Bu Emi. Ya, siang ini sangat terik ya ini ya. Bagaimana kabar kalian? Baik, cerah Bu. Pak Surur, hari ini akan melaksanakan praktik kucing dengan Bu Emi. Iya Bu, betul sekali Bu. Saya hari ini akan melaksanakan praktek kucing. Saya sebagai ibunya, kemudian sebagai kucingnya Bu Emi. Baik, sebelum melaksanakan kucing dengan Bu Emi, boleh saya akan bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Pak Surur praktekkan dengan Bu Emi ya. Iya Bu, boleh Bu. Yang pertama, nanti ketika praktik coach berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Surur gunakan? Jadi begini Bu, rubrik yang akan saya gunakan yaitu menggunakan indikator harapan kita yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Terus nanti kompetensi coaching mana yang ingin Pak Surur kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti sebagai coaching akan muncul jawaban ataupun ide-ide ataupun langkah yang harus diambil oleh seorang coaching. Bagus sekali Pak Surur ya. Baik. Untuk bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Pak Surur kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang bisa menggali ide-ide yang lebih mendalam lagi kepada seorang coaching. Berarti lebih spesifik lagi ya Pak ya, untuk mengarahkan pada coaching supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Surur. Sekarang monggo dimulai untuk praktek coaching dengan Bu Emi. Silakan. Baik, Bu Elis, terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Bu Eni, selamat pagi Bu Eni. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eni? Ya, terima kasih, kabar saya baik Pak Surur. Oh, iya. Tetapi ada sedikit masalah yang saya hadapi sehingga itu mengganggu pikiran saya. Boleh saya sharing dengan Pak Surur sebentar? Iya, Gitu. boleh Bu Eni. Mau silakan. Apa Bu Eni? Ya, begini Pak Surur. Terima kasih sebelumnya Pak Surur sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan cerita saya, sharing saya. Masalahnya itu kemarin setelah saya disupervisi di kelas, saya diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ternyata dalam melaksanakan pembelajaran itu saya merasa belum maksimal Pak. Jadi itu yang membuat pikiran saya selama ini gitu. Oh, begitu ya Bu Eni. Iya. Jadi pada saat proses pembelajaran itu belum merasa maksimal gitu ya. Iya. Kira-kira kenapa Bu Eni? Iya. Sampai belum maksimal itu? Dalam pembelajaran tadi kan siswa ada kegiatan kelompok, ada diskusi kelompok, kemudian setelah melaksanakan diskusi kelompok itu mereka melakukan presentasi setiap kelompok. Nah, ketika pelaksanaan presentasi kelompok itu anak-anak tampilnya itu belum tampil dengan baik, jadi mereka masih malu-malu, bicaranya masih kurang keras, terus kurang percaya diri juga, seperti itu Pak Surur. Oh baik, jadi begitu ya. Kemudian nanti setelah kita bincang apa yang ingin dicapai oleh Ibu Emi? Iya, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi anak-anak itu bisa berkembang dengan baik. Jadi mereka bisa melaksanakan presentasi di depan kelas dengan baik dan lancar, begitu Pak. Oh begitu ya. Iya. Kemudian dari Bu Emi ini yang diharapkan ini menjadikan Bu Emi yang mengalami kesulitan. Nanti kira-kira bagaimana Bu? Iya, harapan saya itu kan yaitu karena kesulitan saya tadi itu Pak. Jadi anak-anak itu kan ketika melakukan presentasi belum percaya diri, mereka juga masih malu. Kemudian apa ya? Karena suaranya itu masih terlalu tidak keras ya, jadi anak-anak yang lain itu kurang
kurang fokus, jadi apa ya, kurang fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan saat presentasi tersebut itu kesulitannya. Iya, jadi masih banyak anak yang kurang percaya diri. Iya, betul Pak Surun. Lantas menurut Bu Emi bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini, Bu Emi? Iya, saya maunya ya anak-anak itu apa ya, anak-anak tidak malu, tidak gugup, kemudian anak-anak bisa tampil dengan baik, kemudian apa ya, anak-anak bisa percaya diri Pak ketika melaksanakan presentasi tersebut, begitu. Oke. Coba tolong sampaikan dengan jujur apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebenarnya tadi saya masih bingung ya Pak, saya maunya saya mengatasi kesulitan-kesulitan yang saya alami tersebut. Jadi rencana saya untuk mengatasi hal tersebut yaitu saya memperlihatkan kepada anak-anak secara nyata. Pak, saya praktik dulu, ini loh contoh presentasi yang baik. Kemudian saya juga akan menunjukkan video pada mereka tentang contoh praktek presentasi yang baik. Kemudian saya juga akan menanyakan kepada anak-anak apa yang menyebabkan mereka itu menjadi gugup, malu, tidak percaya diri. Dan saya juga akan memberikan waktu latihan yang cukup untuk anak-anak. Jadi semakin memperbanyak mereka untuk berlatih, begitu Pak Surun. Oh ya, baik, bagus sekali Bu Emi, tadi telah menerangkan berbagai solusi yang akan dilaksanakan. Kemudian dari berbagai solusi itu kira-kira prioritas apa yang akan direncanakan? Iya, prioritasnya itu tadi Pak. Jadi kegiatan yang awal akan saya lakukan adalah memperlihatkan kepada anak-anak tentang contoh presentasi yang baik secara nyata. Kemudian saya juga memperlihatkan video. Kemudian saya akan menanyakan kepada anak-anak apa sih yang menyebabkan mereka menjadi gugup, tidak percaya diri. Dan saya juga akan memberikan waktu yang cukup bagi anak-anak untuk berlatih lagi dan berlatih lagi. Saya percaya Pak, dengan persiapan yang baik dapat mengatasi masalah ini Pak. Baik, terima kasih Prof. Bagus sekali Bu Emi telah menerangkan rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian dari hal tersebut kira-kira kapan ini Bu Emi akan melaksanakan rencana tersebut? Saya rasa dalam minggu ini ya secepatnya lah, besok pagi Pak saya mulai melaksanakan. Secepatnya begitu ya? Ya, betul sekali Pak. Sudah merencanakan lebih cepat melaksanakan itu memang lebih baik ya? Ya, betul sekali Pak Suryo. Ya. Kemudian dari tersebut pendapat dari bincang-bincang hari ini itu yang dapat dihasilkan apa ya? Saya lega Pak Suryo sudah mendengarkan sharing saya, dan saya juga sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi sesuai dengan rencana tadi, dan saya akan secepatnya untuk melaksanakan hal ini sehingga anak-anak bisa berlatih presentasi dengan baik. Itu Pak Suryo. Baik Bu Emi, terima kasih, tetap semangat, semoga apa yang direncanakan nanti dapat sampaikan, dapat dilaksanakan dengan baik. Sekiranya apakah ada dukungan lain yang diperlukan Bu Emi? Iya, terima kasih Pak. Saya dukungan dari murid-murid saya itu Pak. Jika mereka bekerja sama dengan baik, berlatih dengan baik, saya percaya mereka bisa melaksanakan presentasi ini dengan baik pula. Begitu Pak Suryo. Baik, terima kasih Bu Emi telah menunjukkan ada satu ide perubahan yang dilaksanakan ini. Semoga nanti akan muncul dan terlaksana dengan baik dan insyaallah. Kemudian yang terakhir, apakah Bu Emi masih ada yang perlu ditanyakan? Selesai? Cukup Pak, untuk saat ini saya sudah lega. Baik, terima kasih kalau sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Emi tadi dan kita berbincang bersama ini akan ada manfaat yang kita petik sehingga akan memperlancar kita dalam mendidik seseorang anak di sekolah. Terima kasih Bu Emi. Bu Emi. Terima kasih Pak Suryo. Selamat siang. Luar biasa sekali ini praktek kuncinya antara Pak Suryo dengan Bu Emi ya. Pak, sedikit pertanyaan sebagai coach ya. Pada saat praktek tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah disebutkan tadi Pak? Oh ya, baik Bu Emi. Jadi
sudah menunjukkan ataupun sudah melaksanakan indikator-indikator yang direncanakan tadi, yaitu ada yang merasa, saya sudah merasa menunjukkan satu ide-ide ataupun gagasan dari seorang uji dari Bu Emi, dan sudah banyak berbincang, kemudian juga Bu Emi alhamdulillah sudah dapat ide dan bisa untuk dari uji itu. Terima kasih Pak ya. Pak Surul, tadi saya juga sudah mengamati ya dari prakteknya Pak Surul dengan Bu Emiwati. Tadi sudah Pak Surul sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana tadi ide-ide Koci sudah dapat digali sehingga terlihat sudah runtut begitu ya. Waktunya kapan tadi juga sudah jelas, siapa saja yang akan membantu juga jelas ya Bu Emi, apa saja yang akan dibuat, lalu media pembelajarannya dan lain-lain juga sudah jelas ya. Nah, sangat detail sekali pokoknya tadi, tergali semuanya. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach tadi, kedepannya Pak Surul mau mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Pak Aris, jadi walaupun tadi disampaikan saya telah melaksanakan pertanyaan yang cukup berbobot, namun demikian juga saya masih ingin selalu belajar dan menggali tentang bagaimana kita bisa memunculkan sebagai seorang coach itu, bagaimana kita bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot sehingga dari seorang coach itu dapat muncul satu ide atau gagasan tersendiri supaya dapat menyelesaikan masalahnya itu. Jadi yang ingin saya kembangkan nanti adalah tentang masalah ini Bu, pertanyaan yang berbobot begitu. Luar biasa ini Pak Surul ini ya. Terima kasih Pak Surul, Bu Emiwati atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Surul dan sebagai coach ya akan dapat menjadi lebih baik. Jadi ada figur coachnya yang lebih mantap lagi. Bu Emiwati, terima kasih atas waktunya. Cukup dari saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat ke depannya. Iya. Terima kasih Bu. Sampai jumpa lain waktu ya Pak ya. Siap. Sama Pak Aris, terima kasih. Selamat sore Bu Sur. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik Bu Sur. Iya, alhamdulillah. Dan hari ini Bu Elis akan melaksanakan praktek coaching dengan Bu Emi. Baik Bu. Baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya dulu sebentar mengenai apa yang akan Ibu praktekkan nanti kepada Bu Emi. Boleh sekali. Oh, ya. Nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu Elis gunakan? Baik Bu, untuk rubrik penilaian saya yang saya akan gunakan itu adalah indikator dari tahapan kita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Oh iya, berarti nanti kompetensi coaching mana yang ingin Bu Elis kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga nanti uji pada saat menjawab bisa saling berpikir terlebih dahulu langkah-langkah mana yang harus diambil, seperti apa gitu Bu. Oh, iya. Berarti bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Elis? Saya ingin mengarahkan uji supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya Bu. Ya, berarti lebih spesifik lagi ya Bu Elis untuk mengarahkan Bu Elis sebagai coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Elis. Sekarang Bu Elis bisa mulai praktek bersama dengan Bu Emi. Silakan. Terima kasih Bu Sur. Bu Emi, Ya, selamat sore. Selamat sore Bu Elis. Gimana kabar Bu Emi? Kabar saya baik Bu, tetapi ada sesuatu hal yang membuat saya merasa kurang baik Bu dan menjadi pikiran dalam diri saya begitu Bu Elis. Wah, ada masalah apa ya Bu Emi? Mari kita sharing Bu Emi, terbuka saja. Ya, terima kasih Bu Elis oleh sharing ya. Bu Elis meluangkan waktu untuk saya bercerita tentang masalah yang sedang saya hadapi begitu Bu Elis. Jadi begini Bu Elis, masalah
setelah saya supervisi di kelas, saya diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ternyata dalam melaksanakan pembelajaran saya merasa kurang maksimal gitu Bu. Nah, Bu Emi tadi merasa belum maksimal dalam proses pembelajaran. Ada apa ini kira-kira Bu Emi? Ya, jadi begini Bu Elis, ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas itu kan ada diskusi kelompok, setiap anak bekerja dalam kelompok, kemudian mereka berdiskusi. Nah, setelah mereka berdiskusi, mereka akan menyampaikan hasil diskusinya dalam presentasi kelompok. Nah, dalam presentasi kelompok ini mereka masih kurang percaya diri, mereka juga masih malu-malu dalam menyampaikan, juga suaranya terdengar kurang keras. Jadi anak-anak yang lain tidak fokus dalam mendengarkannya Bu, itu Bu. Ya gitu. Jadi ya yang saya pikirkan gitu Bu. Lalu apa sih tujuan Bu Emi dalam perbincangan pada kali ini Bu Emi? Iya, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi anak-anak di kelas saya itu Bu, agar mereka bisa melaksanakan praktik presentasi dengan baik dan lancar begitu Bu Elis. Bagus sekali ini. Lantas apa yang menjadi definisi tujuan akhir yang akan Bu Emi capai ini? Saya menginginkan anak-anak percaya diri dalam melakukan presentasi, juga mereka tidak malu, mereka tidak gugup, juga dalam menyampaikan mereka itu suaranya itu agar lebih keras. Jadi yang anak-anak yang lain bisa fokus dan bisa mendengarkan pada kegiatan presentasi yang sedang dilaksanakan. Gitu Bu Elis. Gitu ya. Iya. Itu yang diharapkan oleh Bu Emi. Terus Ya. apa yang menjadikan Bu Emi itu mengalami kesulitan di dalam hal ini Bu Emi? Iya. Kesulitannya yaitu karena anak-anak masih merasa gugup, merasa malu, belum percaya diri. Kemudian dalam menyampaikannya itu suaranya juga belum terdengar, masih kurang keras begitu Bu Elis. Itu masalah yang sulit itu seperti itu ya. Lantas bagaimana Bu Emi menghadapi situasi ini Bu Emi? Sebenarnya saya masih bingung ya Bu Elis, saya belum menemukan cara yang tepat agar saya bisa mengatasi masalah ini sih ya itu. Oke Bu Emi, coba tolong sampaikan secara jujur saja apa yang menjadi rencana-rencana Bu Emi dalam mencapai tujuan ini. Iya. Agar anak-anak itu dapat merasa percaya diri begitu ya Bu Emi. Ya. Saya punya beberapa rencana Bu Elis. Jadi saya akan memperlihatkan kepada anak-anak tentang contoh presentasi yang baik. Kemudian saya akan memperlihatkan video pada mereka tentang contoh presentasi yang baik. Dan saya juga akan bertanya kepada anak-anak Bu, apa yang menjadi penyebab atau apa yang menyebabkan mereka menjadi gugup, malu dan tidak percaya diri. Juga saya akan memberikan waktu yang lebih lama untuk mereka berlatih sehingga mereka bisa menguasai ini, bisa berlatih presentasi dengan baik gitu Bu Elis. Bagus sekali nih Bu Emi. Ya. Lantas apa yang menjadi prioritas Bu Emi dalam rencana aksi tersebut? Ya, prioritas saya itu yang pertama saya akan menunjukkan secara langsung kepada anak-anak tentang contoh praktik presentasi yang baik. Saya juga akan menunjukkan video. Kemudian secepatnya juga saya akan bertanya penyebab dari kenapa kalian gugup, kenapa kalian malu, dan kenapa kurang percaya diri. Juga saya akan memberikan waktu latihan yang cukup, yang lebih banyak latihan kepada mereka. Saya yakin dan percaya jika mereka melakukan persiapan dengan baik, latihan yang cukup, maka akan bisa mengatasi masalah ini Bu. Bagus sekali ini idenya ya Bu Emi ya. Ya. Kira-kira mulai kapan ini Bu Emi akan melaksanakan rencana itu Bu Emi? Saya kira ya secepatnya Bu Elis minggu ini ya, besok pagi ya saya laksanakan lah. Besok pagi ya, ya, besok pagi ya saya akan langsung
bertindak gitu ya. Sekalian Bu Emi lebih cepat lebih baik. Kira-kira apa yang Bu Emi dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu Emi? Ya, saya semoga Bu Elis saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Ada beberapa hal tadi yang saya bisa laksanakan, bisa saya terapkan pada anak-anak untuk mengatasi masalah mereka dalam hal melakukan presentasi menjadi lebih baik lagi gitu Bu Elis. Ya, bagus sekali ini Bu Emi, luar biasa semangatnya, ide-idenya, rencana yang bagus sekali. Saya berharap untuk rencana-rencana Bu Emi dapat diterapkan, dapat dilaksanakan dengan baik. Sukses selalu Bu Emi ya. Ya, terima kasih sekali Bu Elis sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan cerita dari saya. Ya, sama-sama, saya tunggu kabar yang berikutnya. Ya, Bu, siap. Terima kasih Bu Elis. Sama-sama Bu Emi. Ya. Ya, wah, luar biasa ini tadi coachingnya antara Bu Elis bersama dengan Bu Emi. Di sini ada sedikit pertanyaan dari saya, yaitu ya, di sini sebagai coaching yang sudah Ibu Elis lakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi, Bu Elis? Ya Bu Sur, berdasarkan catatan saya ini tadi, saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Jadi coaching sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah mulai jelas gitu ya. Terus kapan mau dilakukan, jadi untuk rencana aksi sudah terlihat. Oh iya. Sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan gitu ya Bu ya. Oh iya, Bu Elis. Ya. Tapi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Bu Elis bersama dengan Bu Emi. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya, Bu. Ya. Silakan. Ya, Bu Elis sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide coaching sudah tergali, sehingga terlihat sudah runtut. Ya. Kapan waktunya mau dilaksanakan, siapa saja yang mendukung dan membantu, apa saja yang akan dibuat, kemudian media pembelajarannya yang dibutuhkan seperti apa, sudah sangat detail. Ya, sudah tergali semuanya, luar biasa sekali. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Bu Elis mau mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, sebetulnya saya masih ingin mengembangkan untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Tapi mungkin lebih eksploratif, jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coaching, karena pada dasarnya setiap orang punya potensi yang luar biasa apabila kita mampu untuk menggalinya terus Bu. Oh iya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Elis atas waktunya. Terima kasih Bu Emi. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Elis bisa menjadi lebih baik, menjadi coach yang handal seperti itu. Amin Bu. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum. Selamat sore Bu Elis. Selamat sore Bu Emi. Selamat sore Bu Emi. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Ya. Selamat siang Bu Suryati, selamat siang Bu Elis. Ya, selamat siang Bu Emi. Apa kabarnya hari ini ya? Ya, alhamdulillah baik. Baik ya, semuanya sehat baik. Ya, sehingga diberi kesehatan kita bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Nah, Bu Suryati, nanti saya akan bertanya-tanya sedikit ya Bu Elis. Saya akan bertanya dulu ke Bu Suryati mengenai nanti praktek coaching yang akan dilakukan oleh Bu Suryati dan Bu Elis. Demikian ya Bu Elis. Iya Bu Emi. Bu Suryati, hari ini Bu Suryati akan melaksanakan praktek coaching dengan Bu Elis. Gitu ya, benar ya? Iya Bu. Nah, sebelum melaksanakan praktek coaching tadi, bolehkah saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa saja yang nantinya akan dilaksanakan pada praktek coaching tersebut? Iya Bu, boleh sekali. Iya, terima kasih. Nah, nanti ketika praktek coaching yang berlangsung, bagaimana penilaian yang akan dilakukan oleh Bu Suryati? Oh iya, untuk rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator dari tahapan Tirta.
yang terdiri dari tujuan, Ya, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. iya. Alurnya lengkap ya Bu, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kira-kira nantinya kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Suryati kembangkan? Iya, saya di sini ingin mengembangkan kompetensi yaitu yang memberi pertanyaan yang berbobot, ya, yang bersifat terbuka sehingga nanti coach pada saat menjawab itu bisa sambil berpikir dulu jadi langkah-langkahnya yang harus diambil itu seperti apa. Oh gitu ya. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Suryati? Di sini saya akan lebih menggali itu dari coach supaya lebih berpikir lagi dalam menggali ide-idenya yang lebih cemerlang. Ya, mengeluarkan ide-ide Iya, punya ya, ya. Oke. Nah, berarti yang lebih spesifik adalah mengarahkan coach ya supaya lebih berpikir lagi, menggali lagi ide-ide yang dia punya. Baiklah Bu Suryati, silakan Bu Suryati dan Bu Erlis melakukan praktik coaching. Waktu saya serahkan sepenuhnya. Silakan. Selamat siang Bu Elis. Selamat siang Bu Sur. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya, kurang lebih 15 sampai 20 menit ke depan. Siap Bu. Sudah saya tunggu sekali ini. Oh iya. Oke, kira-kira topik apa yang akan kita obrolkan hari ini Bu Elis? Ya Bu Sur, begini, saya tuh masih bingung dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang mana yang akan saya terapkan di kelas saya? Sebetulnya saya itu sudah menerapkan untuk diferensiasi yang produk ya Bu. Namun ini masih ada sesuatu yang mengganjal Bu. Oh, jadi kita akan membahas bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu. Selain yang produk berarti konten dan Proses proses seperti itu ya Bu. Lalu bagaimana? Sebetulnya saya itu sudah pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang produk ya Bu ya. Namun demikian untuk pembelajaran berdiferensiasi yang konten dan juga proses ini saya masih belum begitu fokus, jadi saya masih bingung ini Bu. Oh iya, Bu Elis tadi sudah dikatakan deh kalau Bu Elis pernah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses, apakah Bu Elis sudah punya gambarannya? Untuk produk itu saya sudah pernah melaksanakan ya Bu ya, tapi untuk proses dan yang konten ini saya sebetulnya sudah punya rencana awal itu untuk mempersiapkan lebih awal dari asesmen informatif sebelum pembelajaran atau awal pembelajaran, dimana nanti dari hasil asesmen tadi saya bawa untuk ke pembelajaran, dimana saya akan menerapkan strategi yang berbeda, juga media yang berbeda, baik dari sumber buku, dari YouTube atau sumber digital lain begitu. Oh iya. Kalau menurut Bu Elis sendiri, apakah punya rencana atau langkah-langkah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses? Ada Bu, langkah-langkahnya. Yang pertama ya saya mempersiapkan untuk modul ajar saya Bu. Juga saya akan mempersiapkan pula asesmen formatifnya begitu Bu. Oh iya, itu bagus sekali Bu. Terima kasih. Lalu kapan pembelajaran itu akan dilaksanakan Bu Elis? Ya Bu, sesegera mungkin ya Bu ya ini ya. Oh iya, oke, baiklah. Lalu bagaimana ukuran keberhasilan Bu Elis rencana itu dapat dilaksanakan? Ukuran keberhasilan yang akan saya laksanakan ini, kalau sekarang ini kan sepertinya baru 6 ya skalanya ya Bu. Saya ingin nanti pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik sampai skala ke-9 mungkin ya Bu ya. Ya, mantap sekali itu betul tercapai. Oke, untuk melaksanakan tersebut, komitmen seperti apa yang akan dilakukan oleh Bu Elis? Ya, saya punya komitmen dari diri saya Bu. Saya akan berusaha mempersiapkan modul ajar dengan baik, strategi pembelajaran yang baik, juga sumber-sumber belajar medianya juga ya Bu, dengan pendekatan dengan peserta didik juga dengan baik, sehingga pada nantinya saya ingin pembelajaran itu dapat betul-betul menyenangkan, berpusat pada peserta didik, dan juga nanti hasil asesmen sesuai
akan melaksanakan rencana tersebut dan dapat berhasil yang tadinya dari skala 6 ke skala 9. Amin Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, ya Bu Elis, kira-kira obrolan kita apakah sudah cukup atau ada lagi? Sementara itu dulu ya Bu ya. Iya Bu. Terus bagaimana untuk pembicaraannya hari ini? Berarti hanya sampai di sini? Iya Bu. Iya, berarti untuk kedepannya nanti kami tunggu hasilnya ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya Amin ya ya Bu. ya terlaksana. Oke. Semoga sukses. Amin. Terus Bu Elis semangat. Nanti saya bisa menemui Ibu lagi ya Bu ya. Iya, insyaallah. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Selamat Elis. siang, Mister. Iya, bagus sekali Bu Elis, Bu Suryati untuk praktek coachingnya luar biasa. Ya, nah, saya boleh lagi bertanya kembali ya ke Bu Suryati ya Bu Elis. Nah, Bu Suryati pada saat tadi melakukan coaching ya dengan Bu Elis, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan pada awal-awal tadi? Ya. Tapi berdasarkan percakapan kami berdua bersama coaching, itu sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Ya. Jadi di mana coaching sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah jelas, kemudian kapan mau dilakukan juga sudah pasti. Jadi untuk rencana aksinya sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan. Seperti itu ya. Sekali ya, jadi sesuai dengan yang diharapkan, muncul idenya ya Bu Suryati. Nah, oke. Tadi ya dari coaching yang tadi saya mengamati jalannya coaching antara Bu Suryati dan Bu Elis. Jadi mohon izin menyampaikan pengamatan dari saya. Ya, tadi Bu Sur sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari coaching sudah tergali dengan baik. Juga sudah terlihat secara runtut, mulai dari waktunya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dibuat, media pembelajarannya, kemudian sudah detail dan tergali sangat luar biasa. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Bu Suryati mau mengembangkan kompetensi yang mana? Sebetulnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi yaitu yang mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi mungkin yang lebih eksplor lagi. Jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coaching. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya potensi yang luar biasa. Apabila kita mampu menggalinya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya praktik coaching kita pada hari ini. Demikian mudah-mudahan kedepannya ya kita bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Kiranya dari saya cukup sekian. Bu Elis, Bu Suryati, terima kasih untuk kita pada siang hari ini. Saya akhiri, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.